saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian menurut psikologi Islam. Pengertian kepribadian. Kata personality dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki arti prosopon atau pesona, yang artinya topeng, yang biasa dipakai artis dalam teater. Jadi konsep awal dari pengertian personality ini pada masyarakat yang awam adalah tingkah laku yang ditampakkan pada lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Pengertian kepribadian banyak sekali diungkapkan oleh para pakar dengan definisi yang berbeda berdasarkan paradigma dan teori yang digunakan. Di sini ada beberapa definisi kepribadian. Yang pertama adalah suatu nilai sebagai stimulus sosial, kemampuan menampilkan diri secara mengesankan. Ada pula kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unik, kemampuan bertahan, membuka, serta memperoleh pengalaman. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Struktur ini adalah suatu komposisi pengaturan bagian komponen dan susunan suatu kompleks keseluruhan. James P. Chaplin mendefinisikan struktur dengan suatu organisasi permanen, pola atau kumpulan unsur yang bersifat relatif atau stabil, menetap dan abadi. Para psikolog menggunakan istilah ini untuk menunjukkan pada proses yang memiliki stabilitas. Struktur kepribadian ini juga memiliki arti, integrasi dari sifat-sifat dan sistem yang menyusun suatu kepribadian, atau lebih tepatnya, aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil, menetap, dan abadi, serta merupakan unsur-unsur pokok membentuk tingkah laku sebuah individu. Selanjutnya ada dinamika kepribadian dalam perspektif Islam. Kepribadian menurut psikologi Islam adalah suatu integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Aspek nafsani manusia memiliki 3, yaitu yang pertama ada kolbu atau fitrah ilahiyah sebagai aspek supra kesadaran manusia yang memiliki daya emosi atau rasa. Yang kedua ada akal atau fitrah insaniyah sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi atau sebuah cipta. Yang ketiga ada nafsu, fitrah hayawaniyah sebagai aspek pra atau bawah kesadaran manusia yang memiliki daya konasi. Ketiga komponen nafsani ini berintegrasi untuk mewujudkan suatu tingkah laku, dan kalbu memiliki kecenderungan natur ruh, nafs, daya, syahwat, dan qadab memiliki kecenderungan natur jasad, sedangkan akal memiliki kecenderungan antara ruh dan jasad. Dari sudut tingkatannya, kepribadian itu merupakan suatu integrasi dari aspek-aspek supra kesadaran atau fitrah ketuhanan, kesadaran fitrah kemanusiaan, dan pra atau bawah sadar fitrah kebinatangan. Sedangkan dari sudut fungsinya, kepribadian merupakan integrasi dari daya-daya emosi, kognisi, dan konasi yang terwujud dalam tingkah laku luar seperti berjalan, berbicara, dan lain sebagainya, maupun tingkah laku dalam suatu pikiran, perasaan. Dan berikutnya ada 3 macam kepribadian. Yang pertama ada kepribadian amarah atau nafs al-amarah. Kepribadian ini ialah suatu kepribadian yang cenderung pada tabiat jasad dan mengajar prinsip-prinsip kenikmatan. Kepribadian amarah mendominasi peran kalbu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitifnya, sehingga merupakan tempat dan sumber kejelekan dan tingkah laku yang tercela. Selanjutnya ada kepribadian lawamah atau nafs al-lawamah. Kepribadian ini ialah kepribadian yang telah memperoleh cahaya kalbu
Lalu ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangan antara dua hal dalam upaya, yaitu kadang tumbuh perbuatan yang buruk yang disebutkan oleh watak gelapnya. Namun kemudian ia diingatkan oleh Nurillahi sehingga ia mencela perbuatannya dan selanjutnya ia akan bertobat dan beristighfar. Yang terakhir ada kepribadian mutmainnah atau nafs al-mutmainnah. Kepribadian ini adalah suatu kepribadian yang telah diberi kesempurnaan oleh nur kalbu sehingga dapat meninggalkan sifat yang baik. Kepribadian ini selalu berorientasi pada komponen kalbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan segala kotoran sehingga dirinya menjadi tenang. Yang terakhir ada faktor-faktor untuk membentuk suatu kepribadian. Studi tentang faktor yang menentukan kepribadian dibahas secara mendetail oleh 3 aliran, yaitu yang pertama ada empirisme, kedua nativisme, dan konvergensi. Masing-masing aliran ini memiliki asumsi psikologis tersendiri dalam melihat hakikat manusia. Yang pertama ada aliran empirisme. Ini disebut juga dengan aliran environmentalisme, yaitu suatu aliran yang menitik beratkan pandangannya pada peranan lingkungan sebagai penyebab timbulnya suatu tingkah laku. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran ini suatu aliran yang menitik beratkan suatu pandangan pada peranan sifat, bawaan, dan keturunan sebagai penentu tingkah laku seseorang. Yang terakhir ada aliran konvergensi. Aliran ini menggabungkan antara aliran empirisme dan nativisme, yaitu suatu interaksi antara faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses pemunculan suatu tingkah laku tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.